Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita akan belajar mengenai cara pembuatan Google Dokumen ya, ataupun dokumen di online di platform Google Dokumen. Nah, untuk platform Google Dokumen ini keuntungannya adalah kita bisa berkolaborasi ketika kita mengerjakan dokumennya. Langkah pertama, kita buka dulu browser yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Teman-teman juga bisa menggunakan browser-browser lain seperti Opera ataupun Google Chrome. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke platform Google Dokumen dulu. Kita bisa mengaksesnya melalui kolom pencarian dengan mengetikkan Gdocs, ataupun kita bisa langsung menulis URL-nya secara langsung, yaitu docs.google.com. Nah, kita tinggal enter aja. Selain itu, teman-teman juga bisa mengaksesnya secara dengan mengetikkan Gdocs. Nah, nanti bisa klik aja ini yang Google Docs, atau kita bisa juga mencarinya dengan mengetikkan Google Dokumen. Nah, nanti tinggal klik saja yang Google Docs ini. Nah, pertama teman-teman masuk pasti akan terlihat tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari platform Google Dokumen ataupun Google Docs. Di sini terdapat pilihan untuk membuat dokumen baru dan beberapa template yang sudah disediakan oleh Google Dokumen, sehingga kita bisa menggunakannya untuk keperluan kita di suatu saat nanti. Misalnya ini untuk pembuatan resume ataupun surat ataupun proposal proyek. Di sini juga terdapat dokumen yang pernah kita buat. Kalau teman-teman baru pertama menggunakannya, di sini akan kosong. Tetapi jika teman-teman sudah pernah menggunakannya, pasti di sini sudah ada dokumen yang pernah dibuat ataupun dokumen yang dibagikan kepada email teman-teman. Cara membedakannya bagaimana? Kita bisa klik saja di sini. Di sini ada tampilan yaitu milik siapa saja, milik saya, dan bukan milik saya. Milik siapa saja berarti nantinya dia akan menggabungkan antara milik kita dan dokumen yang dibagikan dengan kita. Kalau kita klik milik saya saja, berarti itu adalah dokumen yang kita buat ataupun dokumen asli dari email kita. Nah, kalau bukan milik saya, artinya adalah dokumen yang dibagikan kepada email kita. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Tetapi di sini saya masih kosong karena belum ada dokumen yang dibagikan dengan alamat email ini. Nah, untuk langkah pertama agar kita bisa membuat dokumen baru, kita bisa klik ini yang tanda plus ataupun dokumen kosong, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal kita ketika kita ingin mengerjakan dokumen di platform Google Dokumen. Di tampilan awal akan ada pilihan seperti ini, ada 3 tombol ya, ada 3 tombol panjang. Nah, adalah template yang sudah disediakan oleh Google. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dokumen secara cepat, pilih salah satu dari template ini. Misalnya teman-teman sedang ditugaskan untuk menjadi notulensi di sebuah rapat. Nah, teman-teman bisa klik aja ini yang catatan rapat. Nanti ada template yang bisa digunakan untuk membuat notulensi ketika teman-teman rapat. Misalnya ini ada tanggal dan acara kalender serta isi dari rapat itu. Selain itu juga ada pilihan untuk draft email. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sebuah draft email, artinya teman-teman membuat email yang masih belum siap, jadi masih bisa diedit lagi. Jadi di draft email ini teman-teman bisa membuat sebuah draft email yang nantinya bisa diedit lagi sebelum dikirim. Terus di sini juga ada template yang lain. Di pilihan lainnya itu ada seperti ini. Jadi ada orang, chip pintar, elemen penyusun, dan file yang sudah pernah kita buat ataupun pernah dibagikan kepada kita. Tetapi untuk template ini mungkin kita bakal ulas lagi di video yang lain.
Jadi sekarang kita fokus untuk membahas bagaimana caranya membuat dokumen secara awal. Nah, kalau teman-teman tidak mengeklik dari 3 pilihan tadi ataupun ingin membuat dokumen baru yang tidak sesuai dengan template itu, teman-teman bisa klik saja di sininya 2 kali ataupun beberapa kali. Nanti untuk tombol itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu judulnya, supaya nantinya ketika disimpan kita tidak bingung apa isi dari dokumen ini. Misalkan kita tuliskan yaitu contoh 1 seperti ini. Nah, ini artinya teman-teman sudah membuat Google Dokumen ataupun dokumen secara online di platform Google Dokumen. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena di Google Dokumen ini bisa langsung auto save ataupun otomatis menyimpan. Jadi tidak seperti Microsoft Word ataupun software-software edit dokumen yang lain yang ada di komputer kita yang secara offline. Kalau secara online ini akan langsung otomatis tersimpan ke dalam cloud ataupun penyimpanan online. Nah, ini adalah contoh pertama untuk bisa membuat dokumen di Google Dokumen. Kita juga bisa membuatnya melalui platform G Drive. Nah, kalau teman-teman membuatnya dari platform Google Dokumen secara langsung seperti tadi, saya mengeklik ataupun langsung mengaksesnya melalui docs.google.com ataupun mencarinya melalui Google Dokumen. Nanti file ini akan tersimpan otomatis di Google Drive yang sesuai dengan email kita. Jadi ini otomatis tersimpan di Google Drive email kita. Nah, untuk penyimpanannya dia akan secara otomatis tersimpan di bagian drive saya. Jadi ketika teman-teman membuatnya seperti saya tadi, yaitu langsung mengaksesnya melalui Google Dokumen, nanti file itu akan tersimpan di drive saya. Dan di bagian awalan, ini adalah contohnya. Jadi contoh 1 ini tersimpan di bagian drive saya tanpa ada foldernya, jadi langsung ya. Tapi teman-teman juga bisa membuatnya melalui platform Google Drive. Caranya, teman-teman bisa akses Google Drive-nya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan drive.google.com. Nah, tampilan awal dari Google Drive adalah seperti ini, yaitu berisi dokumen-dokumen yang ada di Google Drive teman-teman ataupun dokumen yang dibagikan kepada email teman-teman. Untuk mengakses dokumen yang tadi kita buat di Google Dokumen, teman-teman bisa klik di drive saya ini, lalu nanti di drive saya akan muncul dokumen yang tadi dibuat. Nah, ini otomatis tersimpan di sini, tapi tidak di dalam folder. Tapi kan kita biasanya ingin merapihkannya, jadi kita bisa membuat folder lalu memasukkan dokumen yang kita buat, ataupun kita membuat foldernya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita buat folder dari dokumen. Nah, setelah kita buat foldernya, nanti teman-teman bisa klik foldernya. Lalu jika teman-teman ingin membuatnya dengan cara yang kedua, yaitu teman-teman bisa klik plus ini, ya teman-teman klik tombol ini. Nah, di sini ada pilihan untuk membuat Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir, serta pilihan lainnya. Nah, untuk membuat dokumen seperti tadi, teman-teman bisa klik yang ini, Google Dokumen. Nanti kita akan dibawa ke platform Google Dokumen tadi. Jadi sama ya, ketika kita menuliskannya secara langsung melalui kolom pencarian yaitu docs.google.com, kita juga bisa membuat dokumen melalui Google Drive seperti tadi ini. Nah, kita coba buat yaitu dokumen dengan nama contoh 2. Nah, ini akan otomatis tersimpan di dalam folder yang kita buat tadi. Nah, ini sedang menyimpan. Kita tunggu sampai proses penyimpanan selesai. Nah,
Kalau tulisannya sudah disimpan ke drive seperti tadi, ini artinya dokumen kita sudah tersimpan di dalam folder yang kita buat tadi. Kita coba cek di folder yang kita buat. Nah, di sini masih dokumen tanpa judul, tetapi ketika kita refresh, nanti akan menjadi dokumen kita yang tadi kita buat, yaitu dengan nama contoh 2. Nah, jadi dokumen ini langsung otomatis ya tersimpan ke dalam folder dokumen yang tadi kita buat di awal. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat dokumen secara online di platform Google Dokumen. Dari dokumen ini kita juga bisa membuatnya untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, yaitu dengan cara klik tombol bagikan ini. Kita buat aksesnya itu dibuat secara umum, jadi nanti dokumen ini bisa dilihat ataupun diedit oleh orang lain. Itu tergantung dengan pilihan yang kita buat. Nah, kalau ini kan aksesnya masih dibatasi ya, jadi hanya kita yang bisa mengaksesnya. Tapi ketika kita buat aksesnya diubah ke siapa saja yang memiliki link, nanti yang memiliki link ini bisa memiliki pilihan akses, yaitu bisa hanya lihat ataupun bisa diedit. Itu tergantung pilihan kita. Jadi misal kita ingin dari dokumen itu hanya bisa dilihat oleh orang lain, maka dokumen itu kita buat bagikannya itu dengan pilihan pelihat saja. Tetapi jika kita ingin orang lain juga bisa berkomentar dengan dokumen yang kita buat, misalkan kita menulis esai dan kita ingin review ataupun masukan dari orang lain, jadi kita bisa membagikannya dengan pilihan pengomentar. Jadi nanti orang lain bisa berkomentar untuk dokumen yang kita buat. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan orang lain dengan cara membuat dokumennya itu bisa diedit orang lain, yaitu dengan pilih editor. Jadi kalau seperti ini, nanti yang memiliki link itu bisa berkomentar tetapi tidak bisa mengeditnya. Dan kalau seperti ini, orang lain juga bisa berkomentar dan bisa juga mengeditnya. Jadi pilihannya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah hanya lihat, yaitu kita membagikan kepada orang lain tetapi orang lain tidak bisa berkomentar ataupun mengeditnya. Yang kedua adalah pengomentar, jadi kita membagikannya kepada orang lain bisa berkomentar tetapi tidak bisa mengeditnya. Dan yang terakhir adalah editor, yaitu orang lain bisa mengedit dan berkomentar. Pilihan ini disesuaikan dengan fungsi dari dokumen itu sendiri. Misalnya dokumen itu hanya dibagikan saja dan tidak ingin dikomentarin ataupun diedit oleh orang lain, maka kita pilih bagian yang pelihat. Contohnya adalah ketika kita sedang membuat sebuah event dan kita membuat sebuah term of service ataupun TOR yang tujuannya agar para peserta ataupun nantinya yang ingin mengikuti event itu bisa membaca terkait apa saja yang ada di event kita. Nanti kita bisa membagikannya dengan cara bagian pilihan yang pelihat saja. Jadi peserta itu hanya bisa melihat saja dokumen yang kita bagikan. Terus kalau yang pengomentar seperti tadi ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan masukan dari orang lain, kita bisa membuatnya dibagikan secara bisa dikomentarin. Nah, yang terakhir itu untuk kolaborasi. Semisalkan kita mempunyai tugas kelompok dan kita mengerjakannya secara online, kita bisa membuat dokumen ini bisa diedit oleh semua orang dengan cara dibagikan dengan pilihan aksesnya yaitu untuk editor. Oke teman-teman, jadi sekian untuk tutorial dalam penggunaan Google Dokumen ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman nantinya dalam mengerjakan sebuah tugas ataupun ingin membuat dokumen secara online. Sekian dari saya, terima kasih.